Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Borobudur, Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar statistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugianto, MM. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 6 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kelompok ini. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. So, langsung saja saksikan inilah video presentasi dari kami. Teori keputusan statistik. Statistik berkembang pada tahun 1950-an, yang pada dasarnya statistik itu sudah dipelajari pada abad ke-8. Menurut pendeta Thomas Bayes, statistik bisa disebut dengan Bayesian. Berikut elemen-elemen keputusan, yaitu ada kepastian, informasi untuk pengambilan keputusan tersedia atau valid, dan juga ada resiko, informasi untuk pengambilan keputusan tidak sempurna, dan ada probabilitas atas suatu kejadian, dan juga ada ketidakpastian, suatu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak ada, dan juga konflik keputusan di mana terdapat lebih dari dua kepentingan. Dan juga elemen-elemen keputusan ada pilihan atau alternatif, yang artinya adalah membuat setiap keputusan mempunyai minimal dua peristiwa atau kejadian. Dan juga ada status of nature, yang artinya peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Dan juga ada hasil dari payoff dari setiap keputusan. Hubungan dari elemen-elemen dalam keputusan menurut Lin 2002 yaitu ada peristiwa, yaitu ketidakpastian berkenaan dengan kondisi mendatang. Pengambilan keputusan tidak mempunyai kendali terhadap kondisi mendatang. Dan juga ada tindakan, dua atau lebih alternatif dihadapi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan harus mengevaluasi alternatif, memilih alternatif dengan kriteria tertentu. Dan juga ada hasil dari FAYOP, yaitu laba, impas atau break-even, dan juga rugi. Keputusan dalam keadaan berisiko. Langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. 2. Menduga probabilitas terhadap suatu alternatif yang ada. 4. Menyusun hasil atau FAYOP untuk semua alternatif yang ada. 4. Mengambil keputusan berdasarkan hasil terbaik. Yang pertama, expected value atau EV. Rumusnya yaitu EP sama dengan payoff dikali probabilitas suatu peristiwa. Contoh EV. Dalam sebuah tabel tersebut, dapat disimpulkan berdasarkan nilai EP, maka keputusan yang terbaik adalah membeli saham BBCA, yaitu yang memiliki nilai EV tertinggi. Yang kedua, expected opportunity loss atau bisa disebut dengan EOL. EOL mempunyai prinsip meminimum kerugian yang disebabkan pemilihan alternatif tertentu atau pemilihan alternatif yang bukan terbaik. Hasil atau FAYOP yang baik disebabkan nilai 0. Sedangkan hasil peristiwa lain, EOL merupakan perkalian antara opportunity loss dengan probabilitas setiap peristiwa. Keputusan yang baik dari EOL adalah nilai yang paling rendah. Rumus EOL adalah opportunity loss dikali probabilitas suatu peristiwa. Contoh EOL. Di sini terdapat tabel. Di sini, kita dapat menyimpulkan berdasarkan nilai EOL, maka keputusan yang terbaik adalah membeli saham BBCA, yaitu yang memiliki nilai EOL terendah. Expected Value of Perfect Information.
atau bisa disebut dengan EV, merupakan perluasan dari EV dan EOL. EV merupakan antara hasil maksimum dalam kondisi kepastian dan hasil maksimum dalam kondisi ketidakpastian. Contoh EV. Pada kondisi informasi yang tidak sempurna, pilihan investasi adalah BBCA. Maka EV sama dengan 1.487.667 dikali 0,5 ditambah 61.667 dikali 0,5 sama dengan 774.667. Kombinasi saham yang optimal dengan kondisi informasi sempurna adalah BBCA untuk kondisi baik dan LPBN untuk kondisi buruk. Maka nilai EV adalah EV sama dengan 1.487.667 dikali 0,5 ditambah 277.778 dikali 0,5 sama dengan 882.723. Nilai EV lebih tinggi daripada nilai EV dengan selisih. Maka nilai ini mencerminkan harga dari sebuah informasi. EV sama dengan 822.723 dikurangi 774.667 sama dengan 108.056. Nilai informasi ini menunjukkan bahwa informasi yang tepat itu berharga dan menjadi peluang pekerjaan seperti analisis pasar dan modal dan lain-lain. Keputusan dalam ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian dicirikan dengan informasi yang tidak sempurna dan tidak ada probabilitas suatu peristiwa. Kriteria pengambilan keputusan dalam ketidakpastian diantaranya 1. Kriteria Laplace. Probabilitas semua kejadian sama, dan hasil perkalian antara hasil dengan probabilitas adalah yang tertinggi. 2. Kriteria Maximin. Dikembangkan oleh Abraham Wald menyerahkan keputusan bersifat pesimis terhadap masa depan dan memilih hasil yang bernilai maksimum dari kondisi yang pesimis. 3. Kriteria Maximax. Pengambilan keputusan bersifat optimis dan memilih hasil maksimum dari alternatif terbaik. Dan yang keempat, kriteria Hurwitz. Hurwitz menyerahkan bahwa alternatif yang terbaik adalah nilai yang tertinggi dari hasil perkalian antara hasil atau payoff dengan koefisien optimis. Dan yang terakhir yaitu kriteria minimax regret. Keputusan didasarkan pada nilai regret minimum. Nilai regret diperoleh dari nilai OL pada setiap kondisi dan dipilih yang maksimum. Sebagai contoh, berikut adalah dividen yang dibagikan oleh 3 perusahaan yang ada di batch, yaitu LPBN, Mega, dan BBCA. Pada periode 2001 hingga 2006, dividen yang dibagikan bervariasi, tergantung pada keuntungan perusahaan. Dividen juga dibedakan berdasarkan kondisi ekonomi, yaitu perekonomian dalam krisis, normal, dan boom. Tabel selengkapnya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat dalam tabel, yaitu terdapat perusahaan dan kondisi perekonomian yang terdiri dari boom, normal, dan krisis. Untuk perusahaan LPBN dengan nilai boom 1180, normal 488, krisis 250, dan perusahaan Mega dengan nilai boom 2000, normal 1356, dan krisis 300. Dan kemudian perusahaan BBCA dengan nilai boom 4463, normal 1666, dan krisis 1085. Kemudian pertanyaannya yaitu hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian untuk 1. Kriteria Laplace,
2 kriteria Maximin, 3 kriteria Maximax, 4 kriteria Hurwitz, dan yang kelima kriteria Minimax Regret. Kriteria Laplace Expected Value (EPI) dari setiap alternatif adalah sebagai berikut. EPI LPBN sama dengan 1/3 dikali 1180 ditambah 1/3 dikali 488 ditambah 1/3 dikali 250 sama dengan 639. EPI Mega 1/3 dikali 2000 ditambah 1/3 dikali 1,3. Kriteria ini menekankan bahwa setiap peristiwa memiliki probabilitas yang sama. Pada kondisi ini ada 3 peristiwa, hingga setiap peristiwa memiliki probabilitas 1/3. Nilai yang diharapkan 56 ditambah 1/3 dikali 300 sama dengan 1219. EPI BPCA sama dengan 1/3 dikali 4463 ditambah 1/3 dikali 1666 ditambah 1/3 dikali 185 sama dengan 2015 dengan memberikan probabilitas yang sama untuk masing-masing kondisi. Terlihat bahwa EPI BPCA adalah yang tertinggi sehingga merupakan keputusan yang terbaik menurut kriteria Laplace. Kriteria Maximin. Dari ketiga kondisi yang boom, normal, dan krisis, kriteria Maximin menyarankan yang pesimis, yaitu krisis. Di sini ada contoh perusahaan dengan kondisi krisis. LPBN 250, Mega 185, BPCA 300. Dari tabel pada kondisi krisis, alternatif yang menghasilkan nilai maksimum adalah Mega dengan nilai 300. Maka keputusan yang terbaik menurut kriteria Maximin adalah Mega. Kriteria maksimal. Kriteria ini menekankan untuk mengambil kondisi yang paling tinggi, yaitu kondisi perekonomian BOM dan memilih alternatif yang paling tinggi. Contohnya dalam perusahaan dan kondisi BOM. Perusahaan LPBN dalam kondisi BOM-nya 1180 dan perusahaan Mega 2000 dan perusahaan BBCA 4463. Kondisi maksimal ini memilih kondisi BOM yang paling tinggi, yaitu contohnya BBCA 4463. Kriteria Hurwitz yaitu menghendaki adanya koefisien pesimis dan optimis sebagai jalan tengah antara Maximax dan Maximin. Untuk latihan, Anda bisa membuat perumpamaan dan untuk penelitian, Anda bisa membuat pendekatan data yang tersedia. Contohnya, kriteria Hurwitz, nilai EPI yang tertinggi yaitu BBCA dengan nilai EPI 2880 dengan keputusan yang terbaik. Kriteria Minimax Regret. Kriteria Minimax Regret menekankan pada OL, nilai hasil atau payoff yang tertinggi nilai 0, dan nilai lainnya merupakan selisih antara nilai alternatif tertinggi dengan nilai pada alternatifnya. Berikut tabel hasil dari OL. Perusahaan ada LPBN, Mega, dan BBCA. Dan juga ada kondisi perekonomian, ada boom, normal, dan krisis. LPBN boom 4463 dikurangi 1180 sama dengan 3283. Normal 1666 dikurangi 488 sama dengan 1178. Krisis 300 dikurangi 250 sama dengan 50. Mega boom 4463 dikurangi 2000 sama dengan 2463. Normal 1666 dikurangi 1356 sama dengan 310. 300 dikurangi 300, di krisis ada 300 dikurangi 300 sama dengan 0. BBCA boom 4463 dikurangi 4463 sama dengan 0. 1666 dikurangi 1666 sama dengan 0. Di krisis ada 300 dikurangi 180 sama dengan 115. Pada kondisi boom OL untuk BBCA adalah 0, sedangkan LPBN 3283 atau 4463 dikurangi 1180. Begitu juga cara untuk OL pada kondisi normal. Ada juga diagram pohon pengambilan keputusan, ada keputusan, ada EPI, ada probabilitas, dan payoff. Di keputusan ada 2880, ada EPI LPBN 836, ada boom atau 0,63, payoff 1180, dan probabilitas ekonomi krisis atau 0,37, payoff-nya 250. Yang di bawahnya 1371, probabilitas ekonomi
boom atau 0,36, payoff-nya 2000, dan probabilitas ekonomi krisis atau 0,37, payoff-nya 300. 2880, probabilitas ekonomi boom atau 0,63, payoff-nya 4463, dan probabilitas ekonomi krisis atau 0,37, payoff-nya 185. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, maupun dalam penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.